Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tomalolo menulis yang mudah-mudahan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang perempuan dan ide. Kita sering mendengar bahwa perempuan itu sangat kompleks, sehingga terkadang perempuan itu susah untuk dimengerti karena kompleksitasnya itulah, sehingga perempuan susah untuk kita mengerti. Nah, kira-kira apa pendapat Tomalolo semua terhadap pernyataan tersebut bahwa woman is complicated? Kalau menurut saya pribadi bahwa perempuan itu memang sangat istimewa, dan hampir semua hal yang istimewa itu kompleks ya, kompleksitasnya tinggi. Nah, justru karena kompleksitas tersebutlah sehingga tema perempuan menjadi tema yang tak pernah usang dan tak pernah usai untuk dibahas kapanpun dan dimanapun. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika perempuan dibahas, ketika perempuan didiskusikan, maka dia sebenarnya menjadi objek. Kita harus menyangkal hal ini. Kenapa? Karena perempuan itu dalam banyak hal justru berperan sebagai subjek. Nah, ketika kita berbicara tentang ide, dalam hal ini karena ini tentang menulis, maka tentu saja ide yang akan dituliskan ya. Nah, perempuan bisa menjadi sumber ide sekaligus juga bisa menjadi pemilik dari ide tersebut. Nah, sebagai sumber ide, maka itu tadi dia selalu diperbincangkan. Tema tentang perempuan selalu up to date untuk diperbincangkan. Kemudian yang kedua, dibahas dari segi apapun selalu menarik. Sehingga dengan dua hal inilah maka dikatakan bahwa perempuan bisa menjadi sumber ide tulisan. Nah, tetapi kemudian jangan hanya sebatas menjadi sumber ide, tapi harus menjadi pemilik ide. Nah, sebagai pemilik ide, perempuan itu multitasking. Karena dia multitasking, maka dia juga multi peran. Jadi atau sebaliknya, karena dia perannya banyak, maka tugasnya pun juga banyak. Nah, dengan tugas-tugas dan peran yang multi ini, itu bisa menjadi lahan ide yang tak terbatas bagi perempuan. Nah, inilah yang pada kesempatan kali ini akan kita gali, sejauh mana kita bisa mengambil ide dari diri kita sendiri dengan peran apapun yang kita emban saat ini. Kita mulai dari perempuan yang biasa dijadikan sebagai sumber ide, selalu diperbincangkan dan selalu menarik dari berbagai segi. Nah, misalnya dari cara berpakaian, cara berjalan, cara berbicara, dan semua hal ya. Nah, mungkin karena itu pula sehingga dalam agama, khususnya agama Islam itu patron-patron tentang perempuan itu sangat bukan dibatasi, tapi sangat jelas bahwa
misalnya dari segi berpakaian itu diatur, karena itu tadi perempuan itu sangat menarik baik dari segala segi, sehingga ketika eh, tidak dijaga dan tidak bisa menjaga, maka tentu saja akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi dalam agama hal sesederhana berpakaian, bahkan berjalan pun itu diatur bukan untuk mengekang, tapi untuk membuat tatanan sosial yang lebih baik tentu saja. Nah, itu dari yang pertama. Yang kedua, keseharian. Jadi keseharian, aktivitas keseharian perempuan, apapun profesinya, apapun perannya, itu selalu juga penuh dengan ide-ide yang menarik untuk kita kulik. Kemudian keterlibatan dalam sosial kemasyarakatan. Perempuan apalagi saat ini sudah tidak dibatasi untuk terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan kapan dan dimanapun itu, dan ini menjadi sebuah sumber ide yang menarik untuk dituliskan baik oleh perempuan itu sendiri maupun oleh orang lain. Kemudian tadi peran dalam suatu kemasyarakatan, dan tentu saja yang tak kalah menariknya adalah peran dalam keluarga. Dan yang terakhir berbicara tentang gender. Kalau berbicara tentang gender, ini juga hal yang sampai saat ini masih sering diperbincangkan dan termasuk menarik untuk dituliskan dan tentu saja dibaca. Selanjutnya tentang multitasking dan multiperan seorang perempuan, baik dia sebagai anak, baik dia sebagai istri, sebagai ibu, kemudian sebagai manajer dalam rumah tangganya, ataukah sebagai perempuan pekerja. Itu semua adalah gudang ide yang kita sebagai perempuan bisa tuliskan. Sebagai anak kita bisa menulis bagaimana menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua misalnya, atau bagaimana sedihnya kita ketika berjauhan dari orang tua, atau ketika mengecewakan orang tua, atau ketika kita harus kehilangan orang tua. Banyak hal yang bisa kita tuliskan, termasuk ketika di saat kita sudah dewasa, kita bisa menuliskan sudut pandang kita sebagai anak ketika kita masih kecil, pengalaman-pengalaman, kenangan-kenangan yang kita rasakan bersama orang tua di masa kanak-kanak kita. Kemudian sebagai istri boleh jadi lebih kompleks lagi. Setelah kita dewasa, kemudian kita dipinang oleh seorang laki-laki yang asing, dan kemudian dia menjadi bagian, laki-laki tersebut menjadi bagian dari hidup kita. Butuh penyelesaian yang tentu saja tidak mudah, dan ini semua bisa menjadi ide tulisan yang saya pikir semua orang punya kisah tersendiri tentang perjalanannya hingga menjalani status sebagai istri, termasuk bagaimana menjalani statusnya tersebut sampai saat ini. Dan kisah-kisah tersebut tentu saja sesederhana pun ada nilai inspiratif di dalamnya, sehingga tidak apa-apa kita misalnya menuliskan kisah tersebut selama kita yakin bahwa itu akan membawa akan berefek positif bagi pembaca nantinya. Kemudian sebagai ibu, bagaimana seorang ibu mendidik anak, bagaimana seorang ibu memposisikan dirinya terhadap anaknya, dan lain-lain sebagainya, itu juga
tema yang sampai sekarang masih sangat menarik untuk dituliskan. Masih sangat banyak pembaca yang tertarik untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Dan sebagai orang yang ingin menulis, baik masih dalam tahap belajar maupun sudah sering menulis, tentu saja kita ingin berbagi apa yang kita ketahui kepada calon pembaca kita yang boleh jadi juga sesama perempuan. Nah, tentu juga sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai manajer dalam rumah tangga, ini juga akan sangat menarik ketika kita tuliskan. Dan yang terakhir, perempuan sebagai pekerja. Nah, ini multitasking dan multiperan ini bisa menjadi sebuah buku yang inspiratif ketika kita menulisnya dalam buku non-fiksi. Begitupun tetap akan bisa menginspirasi ketika kita olah, kita campur dengan imajinasi kita. Jadi pengalaman, baik itu pengalaman yang kita alami sendiri, pengalaman yang kita lihat dari tetangga atau orang-orang sekitar kita, keluarga kita, kemudian kita bumbui dengan imajinasi dan kita buat menjadi sebuah karya fiksi. Apakah itu cerpen, apakah itu novel, ini tetap akan menjadi sebuah cerita yang inspiratif dan akan menarik untuk dibaca apabila kita mengolahnya dengan baik. Nah, sehingga saya bisa berkesimpulan bahwa perempuan itu adalah merupakan sumber sekaligus pemilik ide. Jadi teman-teman pemalolo yang memang serius ingin belajar menulis, tolong jangan pernah katakan bahwa tidak memiliki ide. Galilah, carilah ide-ide tersebut dari dalam diri kita. Kalau tidak bisa menemukan, dari lingkaran terdekat kita. Kalau belum bisa juga dari lingkungan sosial kita yang lebih luas. Nah, contoh misalnya kita bisa menuliskan aktivitas dalam rumah. Yang paling mudah sebenarnya kalau buku non-fiksi misalnya menulis tentang how to. Jadi bagaimana misalnya tips membersihkan rumah dalam 15 menit misalnya. Nah, kemudian aktivitas di luar rumah kita ambil misalnya tema membagi waktu misalnya tetap bugar di tengah aktivitas yang padat. Ya, jadi bagi perempuan-perempuan yang aktivitas di luar rumahnya sangat padat. Atau misalnya kita ambil menyeimbangkan tema bagaimana menyeimbangkan antara aktivitas di luar rumah dan aktivitas dalam rumah, sehingga tugas kita sebagai seorang manajer dalam rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ataupun sebagai seorang anak tidak terabaikan, tetapi aktivitas di luar rumah kita juga tetap berjalan dengan lancar. Kemudian dari internal diri kita, baik kondisi fisik maupun psikis kita, itu juga menjadi ide yang menarik untuk kita kupas. Misalnya ketika seorang perempuan datang bulan misalnya, itu kan kondisi psikisnya kondisi psikisnya kadang-kadang tidak stabil, kemudian bisa juga mempengaruhi kondisi fisik. Nah, itu bisa diolah menjadi sebuah ide. Nah, misalnya ketika nah ini misalnya bagaimana tips, bisa ini jadi tips menghadapi perundungan bagi misalnya
dari segi fisik misalnya, tapi sudah nanti Sarah. Intinya begini, misalnya ketika datang bulan saja ya, yang semua wanita mengalaminya. Kemudian kadang ada yang apa namanya, ketika datang bulan itu berpengaruh terhadap fisiknya, misalnya sakit kepala, anemia, ataukah sakit perut, dan kemudian itu mempengaruhi psikisnya, dia menjadi labil, sering marah dan seterusnya. Nah itu bisa dibuat, misalnya kita yang mengalami atau orang lain yang mengalami, kemudian kita coba gali informasi dari orang tersebut, kita bisa membuat, dari informasi yang kita kumpulkan, kita bisa membuat tips untuk tips datang bulan yang aman misalnya. Jadi walaupun ketika sering sakit perut, apa yang kita lakukan, kemudian bagaimana mengontrol psikis kita, bagaimana mengontrol emosi kita sehingga tetap stabil. Kemudian hubungan dengan sesama manusia juga tadi yang sosial kemasyarakatan, termasuk hubungan dengan alam semesta. Intinya adalah karena perempuan itu sebenarnya di dalam dirinya, di sekelilingnya, dan di sekelilingnya itu sudah penuh dengan ide-ide, maka sekarang tinggal bagaimana kita sebagai perempuan bisa membaca ide itu, bisa menangkap ide itu. Membaca itu bisa dengan teks maupun konteks. Jadi kita sebagai perempuan yang ingin belajar menulis bisa mulai membiasakan untuk membaca buku-buku. Kemudian selain itu kita juga sudah harus membiasakan untuk memanfaatkan seluruh panca indera kita untuk membaca konteks. Jadi mata kita untuk membaca apa yang kita lihat, telinga kita untuk membaca apa yang kita dengar, hati kita malah ya, hati kita untuk merasakan apa yang kita lihat dan kita dengar, termasuk apa yang kita pikirkan. Jadi kita upayakan untuk menggunakan panca indera kita agar mampu menangkap ide yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita dan ada di sekitar kita. Nah, karena itulah maka jangan pernah takut kehabisan ide. Karena segala sesuatu yang dialami panca indera adalah ide. Jadi apapun yang kita alami, apakah yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita dengar, itu adalah sumber ide. Mari kita menuliskannya. Oke, saya pikir demikian tentang perempuan dan ide. Kesimpulannya adalah bahwa ide itu ada dalam diri kita, ada di sekitar kita. Bagaimana supaya kita bisa menangkapnya, itu tergantung dari kita sendiri. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.